Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Di sini masih wabah yang masih terus berkepanjangan, libur juga masih berkepanjangan, jadi kita stay at home aja ya. Nah, materi kita hari ini adalah membahas mengenai IRD. IRD ini kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Di sini nanti kita akan bahas mengenai entitas, atribut, dan relasi. Apa sih itu IRD? Jadi IRD itu merupakan suatu diagram model yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan pada database. Digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Di IRD ini menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Dengan IRD, kita dapat menjawab data apa sih yang kita perlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lainnya. Nah, di IRD ini ada yang namanya diagram disebut juga entity. Entity itu adalah suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dengan konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya itu seperti nama tabel. Yang kemarin bahas mengenai struct, pada normalisasi ketiga ada macam-macam nama tabel. Nah, nama-nama tabel itu bisa dikatakan sebagai entity. Jadi kalau misalkan entity itu orang, berarti adalah tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel mahasiswa, dan lain-lain. Kalau misalkan tabel itu sesuatu, berarti bisa dikatakan tabel mata kuliah, jurusan, dan lain-lain. Bentuk diagramnya berupa notasi seperti ini, persegi panjang, dan di dalamnya itu dikasih nama entity-nya. Seperti ini gambarnya. Lalu atribut. Itu adalah elemen-elemen dari entity. Biasanya berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity. Jadi kalau misalkan entity dikatakan sebagai nama tabel, maka atribut itu dikatakan sebagai field dengan simbolnya berupa elips. Jadi entity itu simbolnya diagram berupa persegi panjang. Dari persegi panjang kita tarik garis. Nah, setelah tarik garis, membuat simbol elips, gambar elips. Nah, simbol gambar elips ini dikatakan sebagai atribut. Lalu ada yang namanya relasi. Relasi itu hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Hubungan juga harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entiti. Misalkan dalam sebuah kasus, ada entiti siswa dan ada entiti mata kuliah. Nah, maka yang menjadikan relasi itu adalah mengikuti. Sedangkan isi hubungan berupa nilai ujian juga seperti contoh gambar di bawah ini. Ada entiti siswa, ada entiti mata kuliah. Entiti siswa mempunyai atribut nama siswa, kode siswa. Dan ada entiti mata kuliah dengan relasinya adalah mengikuti. Nah, ini relasi untuk mata kuliah mempunyai atribut berupa kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan mengikuti juga ada atributnya, kode mata kuliah, kode siswa, dan nilai ujian. Ini salah satu gambar IRD. Jadi ada entity-nya, ada atributnya, ada relasinya biasanya digambarkan berupa belah ketupat. Nah, jenis-jenis hubungan itu ada yang dikatakan sebagai one to one atau satu ke satu. Misalnya suatu perusahaan mempunyai aturan satu supir hanya boleh menangani satu kendaraan karena alasan tertentu. Supir itu digambarkan entitinya ke mobil dengan relasinya adalah penugasan. Dimana kalau misalkan kasusnya itu satu ke satu atau one to one, di antara entity sama relasi ditulis satu. Nah, ini juga satu. Maka itu one to one. Lalu jenis hubungan yang kedua, satu ke banyak, one to many.
Misalnya suatu sekolah harus mempunyai asumsi bahwa satu kelas terdiri dari banyak siswa, tetapi tidak sebaliknya. Yaitu siswa tidak dapat belajar pada kelas yang berbeda. Jadi, satu kelas itu mempunyai banyak siswa. Atau satu kelas itu berisi banyak siswa. Nah, satu kelas ini digambarkan entitas, ditarik garis lurus ke relasi. Jangan lupa ditulis satu, untuk banyak ditulis dengan kata-kata M. Jadi one to many. Lalu ada jenis hubungan yang ketiga, banyak ke satu atau banyak ke banyak. Nah, kita banyak ke satu dulu. Nah, banyak ke satu misalkan siswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi di dalam database-nya mata kuliah ini misalkan satu, berarti diambil oleh banyak siswa. Misalkan mata kuliah agama, yang mengikuti mata kuliah agama siapa aja. Kalau misalkan untuk banyak ke banyak, simbolnya seperti ini. Jadi banyak siswa, banyak mengambil mata kuliah. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan kita akan praktek bagaimana untuk membuat IRB kasus sebelumnya, yaitu dari stroke kemarin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Stay at home.